Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 57. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang gak punya akhlak yang suka galak, suka malak, suka seenaknya main jitak, suka jatuhin talak dan pikirannya suka koplak. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Gio yang masih lemas lagi kesal karena belum bisa menghubungi HP-nya Naila. Gio pun lalu melangkah keluar. Namun saat itu Tomorrow muncul dan langsung bertanya heran. Kamu mau kemana? Jangan pergi, kamu masih lemah Gio, jangan bikin mama khawatir. Gio tercekat dan langsung menatap Tomorrow sambil bilang, aku harus cari Naila, Ma. Cukup aku yang disiksa sama Edwin, jangan Naila. Aku gak akan sanggup kalau sampai Naila celaka. Tomorrow karuan jadi cemas. Mama ngerti kekhawatiran kamu. Tapi kamu mau cari Naila kemana? Lihat diri kamu, masih lemah kayak gini, yang ada malah kamu yang celaka. Mama nggak akan biarkan kamu pergi. Mama nggak sanggup kehilangan kamu kayak kemarin Gio. Namun Gio yang emang sangat mencemaskan Naila tidak menghiraukan ucapan Tomorrow dan malah bersikeras mau pergi. Tamata pun karuan jadi makin cemas dan langsung pegangin Gio yang sangat mencemaskan Naila lalu bilang, Edwin itu bahaya banget Ma dan sekarang dia bawa Naila. Harusnya aku yang diincar. Tapi kenapa Naila yang harus gantiin tempatku? Namun Tomorrow malah terus pegangin Gio sambil jawab. Kamu nggak boleh pergi. Namun Gio yang emang sangat mencemaskan Naila tetap tidak menghiraukan ucapan mamahnya dan malah bersikeras mau pergi menyelamatkan Naila. Sementara itu Azka yang ternyata berada depan rumah Gio jadi termangu. Pikirannya berkecamuk, sangat marah sama Tomorrow. Tapi Azka pengen tahu soal Gio. Azka cemas kepikiran Gio. Tak lama pintu rumah Gio pun terbuka. Gio mau keluar tapi dipegangi Tomorrow. Gio pun lalu bilang, lepasin Ma, aku harus cari Naila. Namun Tomorrow malah terus pegangin Gio, jangan pergi Gio. Gio pun jadi kesal dan terpaksa menepis tangan Tomorrow sambil matanya kemudian melihat keluar. Gio pun jadi kaget begitu melihat Azka ada di depan rumahnya. Azka juga kaget begitu melihat Gio sekaligus lega karena Gio sudah selamat. Tomorrow yang juga melihat Azka jadi surprise. Azka, kamu udah bebas. Namun belum sempat Azka jawab, Gio tiba-tiba menghampiri Azka dan langsung memukulnya. Azka yang tidak sempat menghindar jadi terhuyung. Gio yang juga masih lemas jadi ikut terhuyung. Sementara itu di tempat lainnya, Edwin lagi memapah Devan, membawanya masuk ke kamar villa. Setelah itu Edwin pun lalu melepaskannya. Devan pun jadi terhuyung jatuh. Edwin sambil tersenyum sinis lalu pergi. Devan yang masih pusing lalu berusaha bangun dan kemudian gedor pintu sambil teriak-teriak memanggil Edwin. Buka! Edwin buka pintunya. Namun tidak ada jawaban. Devan pun jadi kesal dan mulai kegerahan. Devan lalu membuka bajunya dan kemudian menatap ke arah tempat tidur. Devan pun jadi kaget karena di tempat tidur ada Naila yang lagi terlelap tidur. Devan pun jadi heran dan kemudian bergerak mendekati Naila. Devan jadi mupeng dan tertarik melihat Naila. Nafas Devan pun mulai memburu. Devan terus mendekati Naila. Sesampainya di dekat Naila yang masih terlelap, Devan lalu gelengkan kepala sambil mengusir pusing dan mengusir rasa ketertarikannya sama Naila. Devan pun lalu mau menjauhi Naila. Namun tak lama Devan yang tidak kuasa menahan rasa ketertarikannya terhadap Naila lalu kembali mendekati Naila dan sambil menyeringai lalu naik ke atas tempat tidur. Sementara itu Tomorrow yang melihat Gio memukul Azka jadi kaget, terlebih saat Tomorrow melihat Azka tegakkan badannya sambil kemudian berdiri depan Azka. Gio jadi geram dan langsung menatap Azka dengan tatapan penuh kebencian. Kamu nggak usah sok perhatian sama aku.
Nggak usah acting. Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu nggak lebih dari seorang pembunuh. Kamu udah bunuh papaku. Azka tidak menjawab ucapan Gio dan malah menatap Tomorrow dengan tatapan yang seolah menyalahkan Tomorrow. Tomorrow pun jadi tegang. Sementara Gio yang emang lagi emosi lalu teriak marah sambil kemudian mau kembali memukul Azka. Pergi. Jangan pernah kesini lagi. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi. Namun Tamata buru-buru mencegah Gio dengan cara memeluknya erat. Jangan Gio. Jangan berantem sama kakak kamu. Gio yang lagi emosi jawab. Dia bukan kakakku. Aku nggak pernah punya kakak seorang pembunuh. Azka kaget dan jadi tersayat mendengar ucapan Gio karena biar bagaimanapun dia sebenarnya nggak salah. Azka pun terus menatap Tomorrow, tajam. Tomorrow pun jadi merasa bersalah dan sambil pelukin Gio lalu menatap Azka sambil bilang. Azka, tolong kamu pergi. Azka pun jadi geram sama Tomorrow yang sama sekali nggak membelanya, kamu sama sekali nggak bela saya. Tomorrow pun jadi serba salah. Sementara Gio yang masih emosi kembali teriak-teriak marah. Nggak akan pernah aku maafin kamu. Kamu lihat aja, karma itu ada. Kamu bakal dapat balasan setimpal sama kejahatan kamu. Tomorrow pun jadi cemas dan sambil terus memeluk Gio, Tomorrow lalu berusaha menenangkan Gio. Sudah. Tomorrow pun jadi ngerasa tertekan banget apalagi melihat Azka yang berkaca-kaca menatap Tomorrow. Azka sudah rela disalahkan. Tomorrow terseduh, hatinya sakit banget nggak bisa belain Azka. Sementara Gio sekarang maki-maki Azka. Kamu nggak akan bisa deketin Naila lagi. Naila terlalu berharga buat penjahat seperti kamu. Aku pastikan kamu nggak akan dapat cinta dari Naila. Azka pun jadi sakit hati banget. Namun Azka berusaha menahan perasaannya karena harus mengalah dan merelakan Naila sama Gio. Azka pun lalu pergi. Tomorrow jadi makin merasa bersalah sama Azka dan ingin peluk Azka. Namun nggak bisa. Sementara itu Azka terus jalan dan di satu jarak berhenti sambil kemudian kembali menatap Gio. Jaga Naila baik-baik. Azka pun lalu berbalik dan kembali melangkah pergi. Tomorrow pun jadi sedih. Sementara Gio yang emang masih emosi menatap Azka dengan tatapan yang penuh kebencian. Papa harus dapatkan keadilan. Kalau penjara nggak bisa nahan dia, aku yang akan bertindak. Nyawa dibalas dengan nyawa. Tomorrow tentu saja kaget dan langsung menatap Gio. Jangan Gio. Jangan pernah terpikir untuk nyakitin Azka. Jangan mama mohon. Namun Gio tidak menghiraukan ucapan Tomorrow, malah terus menatap tajam Azla. Tomorrow pun jadi menangis sedih. Sementara itu Edwin yang masih berada di villa lagi memuji Hendra yang ada di depannya. Hebat. Bas benar-benar hebat. Bisa-bisanya bos menebak isi kepala Devan. Hendra sambil tertawa jahat lalu jawab. Karena aku tahu dah akan curiga dan nggak mau minum dari gelas minuman yang aku kasih. Makanya, teko isi ulangnya. Dikasih obat, biar Devan nggak bisa kontrol diri. Edwin pun jadi makin kagum. Sementara Hendra sambil menunjuk dahinya lalu bilang. Use your brain, Edwin. Your brain. Jangan cuma otot. Hahaha. Biarkan mereka berdua semalaman. Besok pagi, baru buka pintu kamarnya. Edwin sambil ikut tertawa lalu jawab. Siap bos. Hendra pun lalu pergi. Edwin lalu menatap pintu kamar villa sambil menyeringai licik. Setelah itu Edwin pun lalu bergegas menyusul Hendra. Besoknya, Gio yang semalaman gak tidur kembali berusaha telepon HP-nya Naila. Namun HP Naila masih gak aktif. Gio pun jadi frustasi. Tak lama pintu kamar Tomorrow terbuka. Tomorrow yang baru bangun dari tidurnya kaget melihat Gio yang masih terus berusaha menghubungi Naila. Tomorrow pun lalu tanya. Gio, ngapain kamu di sini? Astaga, kamu nggak tidur semalaman? Gio pun lalu menatap Naila sambil bilang. Naila, ma aku khawatir banget karena Naila nggak bisa dihubungin. Naila, pasti dia ditahan Om Hendra. Mama kan tahu kayak apa Om Hendra.
Dan aku juga ngerasain gimana waktu semalaman di tangan mereka. Aku takut hal buruk terjadi sama Naila. Tomorrow pun juga ikut cemas dan merasa bersalah. Tak lama HP Gio bunyi. Gio pun tercekat dan langsung menerima panggilan, mengira Naila yang meneleponnya. Naila, kamu di mana sih? Namun yang telepon ternyata Wilona. Wilona pun jadi bete dan langsung ngomel mendengar Gio menyebut nama Naya. Kenapa sih, Naila terus disebut? Malesin banget sih. Wilona pun langsung matiin HP-nya sambil bergumam bete, ogah deh gue nawarin Gio sarapan. Wilona lalu menghampiri penjual makanan dan langsung memilih-milih gorengan. Tak lama Wilona pun teringat Devan. Devan kan suka otak-otak goreng. Mending gue beliin dia aja. Gue mau baikan sama dia daripada Gio yang gak guna. Wilona sambil terus memilih otak-otak goreng lalu telepon Devan. HP Devan yang tergeletak di samping Devan yang masih terlelap tidur terus berbunyi. Naila yang tidur samping Devan terjaga sambil mengernyit dan memegang tengkuknya yang terasa sakit. Tak lama kemudian Naila pun menyadari jika kancing bajunya sedikit terbuka hingga tank topnya terlihat. Naila yang belum sadar ada Devan di sampingnya jadi terkesiap dan bertanya heran. Aku di mana? Naila pun jadi termenung dan teringat saat dia ingin berlari menjauhi Devan, tapi justru malah lari ke arah Hendra. Naila pun mau kabur, tapi dipukul Hendra. Naila yang baru tersadar dari lamunannya jadi terkesiap. Sementara itu HP-nya Devan masih terus bunyi. Naila pun lalu menatap ke sampingnya. Naila pun kaget dan jadi syok begitu melihat Devan yang tidur di sampingnya sambil tengkurap dan telanjang dada. Saat itu juga Naila menjerit keras dan langsung melompat dari tempat tidur sambil ngancingin bajunya yang terbuka. Naila benar-benar histeris. Sementara itu Azka yang kini sudah berada di kantornya lagi melihat ke ruang meeting sambil berkata dalam hati, aku harus mulai mengalihkan urusan kerjaan ke orang-orang yang aku percaya. Pengakuanku sebagai pembunuh Adrianto pasti akan menguras waktu dan tenagaku. Tak lama Tere muncul dan dengan wajah tegas langsung menghampiri Azka. Azka pun tercekat dan langsung menatap tajam Tere. Mau apa? Kamu kesini? Tanpa senyum melemparkan kertas hasil printout berita. Only ke meja samping Azka. Azka pun jadi kesal. Sudah kurang ajar kamu ya. Siapa kamu berani lempar-lempar depan muka saya? Tere sambil balas menatap tajam lalu jawab. Saya berbuat begini karena Bapak benar-benar nggak punya perasaan. Azka kaget dan jadi bertanya heran. Apa maksud kamu? Tere tidak menjawab dan malah menatap kesal. Sementara itu Azka lalu mengambil dan melihat kertas yang tadi dilemparkan Tere. Di kertas itu ada artikel berita, Rista Aristia kakak kandung pengusaha berlian Renata Aristia tewas mengenaskan tertabrak. Azka kaget dan jadi syok. Rista meninggal. Ini nggak mungkin. Sementara itu Naila yang masih syok di kamar villa lalu ambil guling dan langsung pukul-pukul Devan. Jahat banget kamu, Van. Kenapa kamu tega ngelakuin ini sama aku? Devan pun akhirnya terjaga dari tidurnya. Namun Devan yang belum sadar total malah membentak galak. Berisik banget sih. Naila pun jadi makin kesal. Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira apa ya yang dilakukan Devan semalam terhadap Naila? Lalu apa yang akan dilakukan Naila terhadap Devan yang semalam dijebak Hendra dan Erwin agar tidur satu kamar dengan Naila? Apa Naila akan menuntut Devan menikahinya? Atau melaporkan Devan ke polisi? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang gak punya akhlak yang suka galak, suka malak, suka seenaknya main jitak, suka jatuhin talak, pikirannya suka koplak dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron cinta di dalam perjodohan. Bye.